Hai semuanya. Pada video kali ini kami akan menjelaskan gangguan pada sistem peredaran darah. Nama saya Charlene Junika, nomor absen 4. Nama saya Frederick Saryandari, absen 9. nama saya Mari Febrian Gunawan, nomor absen 17. Nama saya Stefania Anjir Gracia, absen 27. Nama saya Vincent Gusnain, absen nomor 32. Enjoy. Hai, oke, perkenalkan, nama saya Dr. Yanti. Saya dokter umum lulusan dari Unsri dan juga dulu SMA-nya di Saferus 1 Bangau. Nah, kehormatan buat saya untuk menjadi narasumber pada hari ini. Jadi, kelainan pada darah sendiri itu ada banyak sekali jenis-jenisnya, tergantung dari bagian darah mana yang kena. Jadi secara umum saya jelaskan, darah terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen yang padat dan juga komponen yang cair. Komponen yang cair itu disebut juga dengan plasma darah. Gangguannya bisa seperti hemofili, seperti trombosis vena dalam, dan sebagainya. Kalau gangguan pada keping darah atau bagian darah yang padat itu bisa dari sel darah merah, sel darah putih, maupun dari sel pembekuan darah atau trombosit. Nah, gangguan pada eritrosit atau sel darah merah itu banyak sekali jenis-jenisnya. Yang paling sering terjadi itu seperti anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi itu terjadi karena tubuh kekurangan dari zat besi. Penyebabnya bisa dari kurangnya asupan gizi, kemudian juga orang-orang yang tidak makan daging, seperti itu. Nah, cara mengeceknya bisa dari pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan sel darah tepi, dan juga pemeriksaan sumsum tulang belakang. Untuk gejalanya itu seperti mudah lesu, mudah pusing, mudah mengantuk, kemudian terlihat pucat, tidak semangat, dan juga tidak konsentrasi dalam mengerjakan apapun. Nah, itu gejala dari anemia defisiensi besi. Gangguan pada sel darah merah yang lain itu seperti thalassemia. Thalassemia itu adanya gangguan pada sel-sel dari darah merah tersebut bawaan dari lahir. Jadi thalassemia itu ada thalassemia A, ada thalassemia B, tergantung dari pemeriksaan laboratorium. Itu ciri-cirinya sama seperti anemia defisiensi besi, pucat, kemudian juga mudah lesu, mudah pusing, dan ciri-ciri yang lain itu seperti di keningnya itu tampak lebih lebar daripada orang pada biasanya. Nah, itu tadi untuk sel darah merah. Kalau sel darah putih, sesuai dengan fungsinya, sel darah putih itu untuk ketahanan tubuh terhadap bakteri atau kuman penyakit. Jadi leukosit atau sel darah putih itu untuk pencegahan infeksi. Begitu fungsinya turun, maka tubuh akan cepat terinfeksi dari bakteri atau kuman-kuman yang lain. Jadi untuk kelainan leukosit sendiri itu banyak sekali. Yang saya sebutkan ini yang paling sering terjadi, yaitu kanker sel darah putih atau yang kita sebut dengan leukemia. Leukemia itu ada yang akut atau yang baru terjadi, ada juga yang kronis. Gimana mengetahuinya? Itu tergantung dari pemeriksaan sel darah sendiri. Nah, gejala leukemia itu dapat dilihat dari seorang pasien yang mudah sakit, kemudian mudah demam, mudah terkena infeksi, kemudian gusi berdarah, timbulnya bintik-bintik di kulit, bintik-bintik merah di kulit, dan nanti diadakan pemeriksaan laboratorium di mana sel darah putih atau leukositnya itu jumlahnya berkali-kali lipat melebihi jumlah normal leukosit itu sendiri. Kalau pada orang biasanya kan leukosit 10.000 itu udah yang batas yang agak tinggi. Nah, dia bisa sampai 100.000, bisa sampai 200.000. Jadi berapa kali lipat lebih tinggi dari leukosit normal. Nah, untuk pengobatan sendiri, kalau anemia defisiensi besi sama pengobatan dari anemia-anemia tersebut
pasti dengan penambahan darah atau transfusi. Tapi kalau untuk pengobatan dari leukemia tersebut itu bisa dengan cara kemoterapi karena kan termasuk kanker. Jadi pasti dengan pemberian agen kemoterapi dan juga bisa juga dengan transplantasi sumsum tulang belakang. Nah, kalau dengan sel darah putih itu kelainan yang lain itu seperti limfoma. Limfoma itu bisa limfoma Hodgkin, bisa limfoma non-Hodgkin, tergantung dari pemeriksaan patologi anatominya. Kalau limfoma itu kelenjar getah beningnya yang mengalami kanker atau kanker, bukan dari sel darah putihnya. Jadi dia kankernya ada di kelenjar getah bening. Sama pengobatannya juga ke kemoterapi gitu ya. Nah, untuk trombosit sendiri atau keping darah, pembekuan darah, trombosit itu memegang fungsi yang esensial dalam tubuh. Karena kalau terjadi kelebihan atau kekurangan trombosit, itu akan mengakibatkan sistem peredaran darah menjadi kacau. Pada kekurangan trombosit yang kita sebut trombositopenia, itu penyakitnya seperti demam berdarah. Jadi pas ada infeksi virus itu trombosit bisa turun. Bisa dilakukan pemeriksaan darah, kemudian terlihat trombositnya di bawah 100.000. Itu kita sebut dengan trombositopeni. Ciri-cirinya yang pasti kalau kita lihat dia gusing mudah berdarah, timbul bintik-bintik merah di permukaan kulit, kemudian juga bisa mengakibatkan sampai kematian ya. Jadi cara pengobatannya pasti dengan pemberian trombosit tambahan atau yang kita sering lakukan di rumah sakit, pemberian trombosit konsentrat atau TC. Nah, untuk itu tadi kekurangan trombosit. Kalau kelebihan trombosit itu juga berbahaya. Kenapa? Karena trombosit kan fungsinya lebih ke pembekuan darah. Kalau misalnya dia pembekuan darahnya lebih cepat daripada orang biasanya, darahnya menjadi kental dan sehingga dapat menyumbat pembuluh darah tersebut sehingga aliran darah tidak akan lancar. Nah, pada trombositosis itu sampai sekarang belum diketahui penyebabnya. Bisa jadi dikaitkan dengan faktor koagulasi atau faktor pembekuan darah. Jadi darahnya menjadi lebih kental sehingga pengobatannya lebih ke pemberian pengencer darah. Pesannya mungkin lebih ke menjaga kebugaran tubuh, menjaga kesehatan tubuh dengan vitamin, kemudian juga dengan konsumsi makanan yang bergizi. Makanan bergizi itu maksudnya yang kaya akan vitamin seperti sayur-sayuran, buah-buahan, daging yang matang, jangan daging mentah. Kemudian juga rutin memeriksakan kesehatan. Apabila terdapat gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, cepat langsung ke dokter atau langsung melakukan pemeriksaan laboratorium. Dan juga hindari radikal bebas seperti junk food, makanan-makanan yang cepat saji. Kemudian juga hindari bahan-bahan yang dapat merusak tubuh seperti radiasi komputer, radiasi handphone. Kemudian juga kalau kita ke pom bensin itu hati-hati dengan gas yang dihasilkan dari bensin. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan hari ini. Jadi semoga informasi tersebut dapat berguna dan dapat digunakan sebagai mestinya oleh kelompok kalian. Ya, oke, makasih. Gangguan pada sistem peredaran darah secara umum dapat terjadi pada dua komponen darah. Yang pertama pada komponen darah yang cair atau plasma darah, dan komponen darah yang padat. Komponen darah yang padat terbagi menjadi 3, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Salah satu gangguan pada sel darah merah adalah anemia defisiensi Desi. Penyakit ini disebabkan karena tubuh kurangnya zat besi. Gejalanya adalah mudah lesu dan pusing. Penyakit ini disebabkan oleh karena kurangnya asupan gizi dan kurangnya makanan daging, sehingga penyakit ini rentan terjadi pada orang-orang yang bervegetarian. Penyakit ini dapat dicek melalui pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan sel darah tepi, dan pemeriksaan sel tulang belakang.
Cara penyembuhannya adalah dengan penambahan sel darah merah. Gangguan pada sel darah merah. Yang lain adalah talasemia. Jenis talasemia adalah talasemia A dan talasemia B. Penyakit ini adalah gangguan dari sel darah merah dan biasanya bawaan dari lahir dan juga karena kelahiran genetik. Gejalanya pucat, mudah lesu, dan gejala lainnya adalah keningnya akan lebih besar dari kening orang normal. Pengobatannya dapat dilakukan dengan transfusi darah. Gangguan pada sel darah putih, yaitu kanker sel darah putih atau leukemia. Gejalanya, seseorang akan mudah terkena penyakit, gusinya mudah berdarah, dan timbul bintik-bintik di kulit. Penyakit ini disebabkan oleh jumlah sel darah putih yang sangat banyak melebihi batas normal. Untuk mengetahui penyakit ini harus dilakukan tes laboratorium, dan pengobatan yang dilakukan adalah kemoterapi. Gangguan pada sel darah putih yang lain adalah limfoma. Jenis limfoma ada dua, yaitu limfoma Hodgkin dan non-Hodgkin, tergantung dari pemeriksaan patologi yang dilakukan. Pada penyakit ini, kelenjar getah bening yang mengalami kanker. Gejalanya adalah berkeringat di malam hari, turun berat badan drastis, dan mudah lelah. Penyebabnya belum diketahui pasti. Limfoma non-Hodgkin lebih sering terjadi dibandingkan limfoma Hodgkin. Namun sayangnya, limfoma non-Hodgkin lebih berbahaya daripada limfoma Hodgkin. Pengobatannya dapat dilakukan dengan cara kemoterapi. Salah satu gangguan pada trombosit adalah trombositopenia. Trombositopenia adalah kondisi di mana jumlah trombosit dalam tubuh rendah. Gejalanya, secara umum, pasien akan mudah mengalami mimisan dan gusinya sangat mudah berdarah. Untuk wanita, menstruasinya akan lebih banyak dan lebih lama dari biasanya. Untuk mengetahui apakah pasien mengidap penyakit ini, dapat dilakukan dengan pengecekan darah. Penyebabnya seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya, yaitu karena kadar trombosit dalam tubuh yang rendah. Pengobatannya dapat dilakukan dengan penambahan trombosit atau trombosit konsentrat dan juga mengkonsumsi vitamin C. Thank you for watching.